dikembangkan tadi dalam bentuk apa, sehingga mohon saran Ibu, guru-guru itu mampu mengekspresikan bahasa itu dalam bahasa tulis. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang itu Bu, izinnya. Biasanya izin itu mengalami, kesulitan ketika kita sudah membuat karya ilmiah yang bagus atau mungkin, publikasi, ternyata kesulitan kita adalah pada waktu izinnya Bu, ISBN-nya Bu. Misalnya. Saya kira 2 hal itu mohon sarannya Bu Indun, terima kasih. Oke, baik. Baik Pak Gito, pengalaman saya ya Pak Gito, pengalaman saya selama bertahun-tahun sebagai penulis. Nah, dan juga memotivasi diri. Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana memotivasi guru atau juga mungkin kita sendiri. Kalau saya punya motivasi menulis buku harian. Menulis buku harian atau juga ketika saya ngajar atau juga mungkin ketika saya meminta guru, biasanya kalau Bapak di posisi sebagai kepala, barangkali mintalah kepada guru untuk bercerita, ya Pak. Bercerita pengalaman dia, umpama berangkat dari rumah ke sekolah. Berangkat dari rumah ke sekolah, bukan cerita yang lisan, tetapi cobalah buat cerita dalam bentuk tulisan, seperti itu. Nah, itu lambat laun, Bapak Ibu, itu lambat laun, itu akan jadi tulisan. Saya punya buku harian banyak sekali, karena saya tahu dari buku itu akan jadi, itu juga saya dapati dari teman yang kebetulan dia direksi dari Antv waktu itu, Samsudin Sihaisi yang mengajarkan saya bagaimana dia mulai menulis dan cobalah membuat buku harian. Saya ikutin itu dulu. Sampai sekarang pun saya kalau umpama ini saya tulis gitu, mulai saya pagi sampai malam saya punya agenda. Nah, kalau seandainya ada yang tidak tertulis, itu nanti berarti saya punya hutang. Itu juga saya punya teman dari Australia waktu itu juga seperti itu. Dia bikin detail sekali, jam sekian dia ngapain, jam sekian dia ngapain, jam sekian dia ngapain. Saya pikir itu sangat sangat memotivasi ya Pak ya, sangat memotivasi. Selain itu juga dia terjadwal gitu. Kegiatannya dia terjadwal. Nah, sekarang pun akhirnya karena saya biasa seperti itu, sekarang pun kita ini membuat SKP harian, itu kan SKP dari jam 7.30 sampai jam 4. Jam sekian sampai jam sekian saya ngapain, jam sekian sampai jam sekian saya ngapain, jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Nah, hal itu jadi tidak jadi barang yang sangat menyulitkan bagi saya. Karena apa? Sudah terbiasa menulis buku harian. Saya pikir kalau yang namanya buku harian sebenarnya dari lisan ditulis, seperti itu Pak. Dari lisan ditulis. Sebenarnya ini problem kita semua, bukan hanya guru, saya pikir kepala atau juga pengawas sama saja. Sebenarnya kebiasaan kita itu banyak bicara tapi susah nulis. Sebenarnya nulis aja. Di sekarang mindset-nya dirombak. Dari cerita umpama dari rumah ke sekolah kita cerita lisan, sekarang ditulis pakai tulisan. Kalau sekarang kan gampang. Kita punya punya HP atau kita punya komputer, bisa kita tulis di situ. Nanti akan muncul di situ banyak variabel-variabel di situ. Ini untuk yang lainnya juga ya, bukan hanya untuk Pak Gito aja, barangkali untuk yang lainnya, termasuk juga untuk diri saya sendiri. Sampai saat ini pun saya menulis sejak saya nulis kelas 5 SD sampai saat ini saya masih menulis ya Bapak Ibu. Nah, dari tulisan itu akan jadi apakah nantinya jadi artikel, apakah nantinya jadi bentuk makalah, apakah nantinya akan jadi buku, silakan saja, nanti akan berubah seperti itu. Nah, itu kebiasaan. Jadi di mindset-nya dirombak, jadi kebiasaan. Nah, yang kedua tentang izin ya Pak. Yang dimaksud izin menulis atau izin apa nih Pak? Apakah ISBN ataukah izin yang sifatnya izin meneliti yang dimaksud Pak Gito? Izin yang dimaksud. Ini Bu, ketika pernah dialami di sekolah
kami ketika sudah banyak artikel, terus kita jadikan buku, nah, kumpulan dari artikel itu. ISBN. Ya, ISBN itu benar, Bu. Oke, Bapak, biasanya ISBN itu biasanya penerbit ya yang membantu kita untuk mencantumkan ISBN itu. Tulisan saya untuk buku biasanya penerbit yang membantu kita. Jadi tapi kalau umpama kita sendiri yang ingin memasukkan ISBN, biasanya kita minta ke Perpustakaan Nasional itu secara online saja, Pak, di sana. Seperti online, itu. Bu, ya. Online saja. Iya, seperti itu. Itu aja yang ini ya. Yang ini. Karena apa, Ibu? Nanti saya ke atas lagi. Oh, ke batu ya. Nanti saya ke atas lagi. Oke, didorong aja. Ya, saya dulu di bawah ya. Ada lagi enggak? Saya lagi. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah habis ada pertanyaan? Iya, Bu. Tanyain dia. Iya, Pak Gito, mohon maaf tadi ada sedikit ini. Ya, barangkali itu ya Pak Gito. Jadi nanti Bapak bisa nanti browsing di Perpustakaan Nasional. Bapak juga bisa, kalau HP Bapak ini Bapak bisa secara online, Bapak sebagai anggota Perpustakaan Nasional secara online, biasanya itu kita bisa minjem buku secara online 3 hari biasanya waktunya, nanti 3 hari perpanjang lagi. Kalau sekarang kita tidak perpanjang nanti hilang dengan sendirinya, biasanya seperti itu. Biasanya kita bisa akses di situ. Sekarang sudah lebih mudah. Seperti itu, silakan Bapak. Masih ada waktu, satu orang lagi penanya, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih, Bu Endon. Iya. Silakan satu orang lagi, saya kasih kesempatan. Ibu Astin, Pak Taufik barangkali mau. Pak Taufik dari Kalimantan Tengah. Taufik Turrahman. Pak Taufik dari Kalimantan. Iya, Bu, kesempatannya berikutnya. Kalimantan Tengah. Oke, baik Pak Taufik. Bisa dengar suara saya, Oke, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik kesempatannya. Waduh, enggak. Waduh, gangguan sinyal, Bang. Iya, Pak. Belum kedengaran Pak Dudi suaranya? Oh iya, ini dari Kalimantan tuh kayak gangguan trouble lagi ya. Banyak yang trouble hari ini, Bu. Sinyalnya barangkali Pak Dudi, sinyalnya. Lagi tidak bersahabat semua. Iya, lagi tidak bersahabat semua sinyalnya. Pak Dudi juga sinyalnya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Iya, benar, Bu. Iya. Sinyalnya kadang-kadang datang. Lagi trouble semua. Betul, Pak. Suaraku ini. Wah, Pak Gandung, silakan Pak Gandung. Mau bertanya Pak Gandung. Pak Gandung, suaranya silakan. tidak ada. Suaranya tidak ada saya. Sudah masuk Pak Gandung. Sudah kedengaran Pak Gandung. Oh, sudah kedengaran. Oh, sudah kedengaran Pak Gandung. Iya. Kedengaran sudah. Terima kasih Pak Dudi. Iya, Pak Gandung, silakan. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Saya mau sedikit. Silakan Pak Gandung. Iya. Dari Sulawesi Tengah, Pak. Sulawesi Barat ya? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oh iya Pak Gandung, Sulawesi Tengah, Bu. Begini Bu, itu rata-rata kalau kita membuat jurnal. Iya Pak, silakan. Ya, membuat jurnal itu kan kita di universitas masing-masing itu kita mengalami kendala. Kendalanya karena dalam pengusulan jurnal itu biasanya kalau kita pas sudah jadi diusulkan ke provinsi itu biasanya setelah dikirim ke pengusulan ke 4B biasanya kita ditolak, dan ditolaknya itu tidak diberikan yang mana salah, yang mana benar, itu hanya kata-kata dikembalikan. Itu maksudnya bagaimana kita menghadapi itu, Bu? Oh gitu. Iya. Biasanya Pak Gandung, biasanya kalau umpama ditolak itu ada reasoningnya Pak. Reasoning yang penolakan itu apakah karena penulisannya itu secara umum sekali, apakah penulisannya itu identik dengan tesis ataukah disertasi, ataukah ditolak karena
Umpama, plagiat, biasanya itu ada, Pak, tidak asli, biasanya Ya, seperti itu. Umumnya ada, Pak, ada reasoningnya biasanya. Biasanya ada reasoningnya. Kalau kebetulan saya juga menilai karya tulis ya, Pak, untuk ya, pengawas ya, tapi untuk guru, biasanya kita juga suka 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 juga bantu gitu, karena kita sama-sama. Kayak kemarin kita secara online ya, kita menilai. Kalau seperti itu, Pak, biasanya itu ada reasoningnya, Pak. Nggak mungkin, tidak ada ini. Makanya, kalau di provinsi mungkin, Bapak bisa tanyakan kembali yang menilai itu bagaimana. Kalau kita menilai sesuai dengan sertifikat yang kita emban, yang kita pegang sebagai penilai, biasanya, itu ada reasoningnya. Apakah, ini, apa namanya, plagiat plagiat kalau umpama plagiat 30% kita masih maklumi. Tapi lebih dari 30% ini dipertanyakan. Kenapa seperti itu? Ya, Pak. iya, Jadi iya, nanti, dicek lagi ya, Pak, dicek lagi. Jadi kalau ke-4B itu kan udah di pusat itu, Pak, udah di iya, pusat. iya. Jadinya sudah di lapangan Banteng, teman-teman saya itu semuanya yang menilai. Jadi setahu saya, itu, biasanya mungkin, judulnya yang mungkin tidak cocok ranahnya seperti itu, untuk guru. Nah, ini juga kalau untuk kepala madrasah juga, jangan ini mindset-nya udah mindset manajemen ya, Pak. Jangan mindset-nya kelas lagi. Jadi kalau seandainya Ya, meningkatkan kinerja, pembelajaran, bukan kenaikan pangkat aja, Bu. siswa, maka ini hati-hati itu, Pak. Bukan. Itu Ini nanti, ranah guru, bukan ranah kepala, seperti itu. Makanya seringkali dinilai, dari judulnya aja kita sudah tahu bahwa, oh ini judulnya bukannya untuk guru, judulnya bukan untuk pengawas, judulnya bukan untuk kepala. Sehingga ketika, walaupun sudah diterbitkan di jurnal, tetapi tidak sesuai dengan jabatan kita, biasanya ditolak, seperti itu. Nah, ini pengalaman, Bapak Pak Ganding ini, Pak Ganding selaku guru atau selaku kepala? Pak, pengusulan Bapak kemarin selaku guru, Ibu. oh selaku guru. Bapak Iya, judulnya apa, Pak? iya. Judulnya apa? Eh, Masih ingat, itu Pak? Masih ingat nggak? pengembangan agak lupa nih, Bu, Oh soalnya sudah lupa 3 juga, tahun yang lalu. Iya, lupa ya, Pak. Nanti masalah pengembangan pedagogik, iya, iya, pedagogik. Karena panjang sekali tuh, oh Ibu. panjang ya, Pak, Karena ya? waktu itu kita iya, karena dari 12 Heeh, orang, 2 orang masuk? sudah ada persetujuan, Heeh. iya. Yang 10 orang sampai sekarang nggak ada kabarnya, termasuk saya sih. Itu yang belum lama ya, Pak? Berarti itu online ya, Pak? Online? Belum belum Oh belum ada, yang masih oh yang manual, masih Ibu, masih manual? manual. Setahu saya yang Ya, manual itu sudah dinilai semua, Pak, yang untuk guru. Setahu saya masih ada, Ibu, masih ada. yang, 2 bulan lalu yang 2 bulan lalu kita udah menilai online, Pak. Berarti yang online. Kalau umpama Bapak masih manual, berarti itu yang dulu, yang udah lama juga, Bapak. Ya, Heeh, coba sudah nanti lama. 2017, Ibu. heeh, berarti itu masih manual ya, Pak, ya? Itu Iya, masih manual. iya, Saya yakin itu sudah dinilai gitu loh. Makanya, mungkin kalau umpama saya tahu, judul Bapak, sasaran Bapak, mungkin saya bisa lihat, gambaran itu gitu. Cuma karena oh Bapak iya, iya, lupa judulnya, saya juga susah juga merekannya karena kita iya. ribuan, Pak, Nanti, jadi ya, nanti heeh, face jadi to face susah juga. saya nanti telepon Ibu. Boleh saja Bapak, Ya, silakan Bu. saja silakan saja. Jadi nanti, Ya, tolong diperhatikan juga kalau sekarang Bapak jadi kepala itu tolong diperhatikan, Bapak posisinya sebagai iya, iya. manajerial, ya. Jadi, Oh iya, ranahnya adalah ranahnya. ranah ranah PTM ya, Bu ya, garapan PTM. kita Bukan kepala aja nih, PTM, ranah PTM ya. ranah PTM, garapan ya. kita adalah, guru ya, jadi PTM, kinerja guru. bukan Heeh, siswa ya, kinerja Bu ya. guru. Bukan siswa lagi, jangan ranah siswa. Kalau siswa itu kita sebagai Iya. guru. Iya. Jadi kalau umpama sekarang Bapak posisinya sebagai kepala, maka, Bapak Ibu jadi kepala, maka ranah kita, ranah sasaran kita adalah guru, tenaga pendidikan, manajemen, manajerial kita gitu. Nah, itu jadi ranah. Jadi umpama sikap guru,
minat guru, motivasi guru, kinerja guru, kepuasan kerja guru. Itu ranah kita ya Pak. Itu ranah kita itu. Bukan ranah guru lagi. Bukan ranah guru membuat PTK seperti itu. Yang saya sebutkan itu variabel semuanya tuh. Ketika Bapak memetakan kinerja guru, itu banyak variabel tuh Pak nanti muncul. Nanti banyak variabel ketika kita memetakan kompetensi guru, nanti ada masalah kan tuh, banyak masalah. Nah itu nanti jadi ranah tulisan Bapak Ibu, jadi nantinya itu ketika Bapak Ibu memetakan, kan tadi sebelum kita merencanakan PKB kan kita membuat peta itu, mempetakan kompetensi guru. Nah pada saat itu nanti akan muncul itu masalah-masalah yang nantinya akan jadi ranah penulisan kita seperti itu. Barangkali itu Pak. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, Pak Dudi, saya mohon maaf Ya, nanti kita siap. nanti kita diskusi live chat ya Pak ya. Siap. Silakan saja kalau nanti setelah kegiatan kita ada yang mau WA atau juga email ke saya, silakan saja kita saling bertukar informasi ya Pak ya, sifatnya ya. Ya Ibu, terima kasih. Mohon dan nanti kita bisa bertukar informasi. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dipo menutupnya. Saya terakhir penanya. Baru bisa tersambung. Waalaikumsalam. Mengganti Bu Astin Pak Gandung. Iya. Kan Bu Astinnya lagi sakit. Baru bisa tersambung. Pak Gandung aja, kemudian masih Pak Gandung. Saya terus penggantinya. Ya untuk nyambung pertanyaannya. Baru tergabung. Untuk nyambung pertanyaannya. Saya khawatir pertanyaan nggak nyambung, tapi tak sambung sama saya nih kalau nggak nyambung. Terima kasih Pak Gandung. Terima kasih Pak Gandung. Baru 5 menit tersambung, suruh bertanya lagi. Oke, sip. Tersambung 5 menit, Pak Dodi suruh tanya lagi. Siap. Biasa. Siap. Pak Dodi. Kebetulan ini masuk ke Ini sinyalnya kurang bagus nih, pada enggak. Ya, gimana? Pusing saya. Alhamdulillah. Coba dapat 5 menit. Yang penting pertanyaan nyambung aja. Kalau udah nyambung malam. Terima kasih Bu Idun. Terima kasih. Iya. Bu Indun, terima kasih banyak pematerinya. Mana Pak Gozali ini? Pak Gozali. Oi, siap. Halo, siap. Ada. Abang ganteng Pak Gozali. Pak Gozali mau pusing katanya. Pak Gozali mana? Ada suaranya ini. Pada kemana sih ini gambar teman-teman? Nggak ada nih. Tidak ada gambar. Gimana? Sudah selesai dipatrol Pak Gozali? Iya nih, nggak ada gambarnya teman-teman, pada kemana? Iya, nanti bajunya siapa yang ngantar ke Sulawesi nih, ke Palu? Lah iya sama ini, ada gambarnya di sini juga. Pak Gozali cuma kelihatan hidungnya saja. Teman saya lihat dulu ya, mau ada rapat. Nanti sama Pak Gozali dilanjutkan. Mohon maaf. Saya juga mau mancing. Oh, mancing.